Seluruh nelayan dan juga petani, gaya hidup kini dah berubah. Anak-anak terasuh mindanya, lahir generasi bijak pandai. Okay, thank you, Mr. Yo. And then bos juga kasih makan bersama, dan bos juga kasih apa mau dibawa untuk keluarga. Dari situ ownernya sangat memperhatikan kita orang Indonesia. Pemerintah Malaysia itu tidak kira kamu orang mana, tapi ini adalah makanan pokok yang harus dimakan setiap hari. Jadi subsidi itu dibagi kepada orang asing juga, kepada saya, kepada Junika orang Indonesia nih. Dan kita itu disuruh menyanyi, menghafal, tapi tidak diberikan keadilan ya Junika ya. Tengok, semua hafal. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aduh, inilah yang saya sayangkan, yang kita sayangkan, saya dengan Junika nih ya. Yang kaya makin kaya ya Junia, yang miskin makin miskin ya Junia. Masya Allah. Oke, selamat pagi sahabat subscriber semuanya. Hari ini adalah hari dimana teman saya, siapa namanya Mbak? Junika dari Medan. Namanya Junika dari Medan. Hari ini adalah hari terakhir untuk balik kampung selepas 2 tahun bekerja di EasyPay di Malaysia ya. Jadi selepas 2 tahun bekerja di Malaysia, saya nak tanya nih terus sama Junika. Pertama kali waktu Junika masuk ke Malaysia, perasaan Junika tuh macam mana? Pertama kali, first time, saya deg-degan banget. Gimana di sana, sebab ini kan beda negara. Dan saya intinya takut lah. Jadi sahabat, intinya waktu masuk tadi ngomong deg-degan, itu dia bergetar, takut tau. Bila nak masuk Malaysia tuh dia rasa takut tau. Macam mana tak duduk negara orang kan. Tapi saya translate ke bahasa Malaysia supaya sahabat semua paham. Jadi orang Indonesia tuh sebenarnya kalau mau masuk ke Malaysia itu ada rasa seronok dan rasa takut tau. Ingat orang Malaysia ini tak baik kan, macam mana fikir macam-macam lah. Tapi selepas tinggal di Malaysia sampai saja macam mana? Wow, ketika sampai disambut dengan baik lah, dan fasilitasnya juga oke lah. Semua lengkap, mereka memperhatikan lah. Ya. Jadi selepas sampai di Malaysia, rupa-rupanya lain. Apa yang dia pikir, apa yang dia ditakutkan itu hilang terus. Rupa-rupanya orang Malaysia ini satu, baik hati. Jadi teman-teman di Malaysia pun bagus. Yang paling penting kan yang dituju tempat kerja ya. Yang tempat kerjanya itu nyaman ya? Iya, nyaman. Nyaman ya. Selama 2 tahun nyaman lah. Tempat kerja pun nyaman, disediakan tempat tidur yang nyaman kan? Iya, tempat tidur yang nyaman, tempat makan, semua lengkap lah. Jadi begitulah. Terus masa sampai di Malaysia sudah seronok kan? Masa gaji pertama tuh dibayar berapa 1 bulan? Gaji pertama itu basic lah, 1.200, tapi nanti akan dikira OT-nya. Dan di lain sisi saya merasa senang. Kenapa? Karena di hari pertama saya masuk kerja, saya tak perlu bawa uang cash yang dipotong 500, itu langsung dipotong dari gaji. Artinya kita tak perlu bawa uang dari Indonesia. Kilang itu akan membantu kita dengan cara mendeduct gaji kita setiap bulannya. Oke sahabat, jadi seperti ini ya. Pertama kali waktu masuk di Malaysia, gaji pertama adalah 1.200 ringgit. Itu tidak termasuk overtime. Lepas itu kemudian biasanya kan TKI yang masuk ke Malaysia itu akan dipotong gaji oleh majikan ya, oleh agen ya, karena membayar oleh majikan atau oleh agen?
Untuk saat ini oleh majikan saja, majikan yang tolong. Untuk bayar itu levy apa semua itu ya? Sebesar Rp3.000, di mana saya dipotong selama 6 bulan dari gaji saya. So, saya Jadi tak 1 bulan 500 ya? Iya, so saya tak perlu bawa uang banyak-banyak dari Indonesia. Iya. Kilang akan tolong. Jadi daripada pihak kilang akan memotong gaji itu 500 hingga ke 6 bulan, jadi 3.000 lah. Ya, Jadi semua memang ditanggung oleh pekerja, tapi pekerja tidak perlu merasa susah hati dari kampung bawa duit banyak-banyak Rp6.000 untuk bayar pada majikan, bukan. Jadi majikan akan potong daripada salary yang didapat daripada pekerja itu dengan bulanan. Jadi kalau gajinya 1.200 tambah overtime mungkin dapat 1.500, yang 500 untuk bayar itulah. Jadi boleh simpan 1.000. Tapi selepas 1 bulan, 2 bulan itu ada naik gaji tak? Ya, saya syukur mungkin owner melihat kinerja saya bagus sehingga hanya hitungan 4 bulan bos sudah naikkan. So ini saya 2 tahun bekerja, bos sudah naikkan 3 kali. Bos naikkan gaji saya sudah sebanyak 3 kali. Wow, sahabat, selama bekerja 4 bulan, awalnya itu 1.200 dan belum OT ya, bisa dapat 1.500. Tapi rupa-rupanya dikerja di Malaysia itu sahabat, bos akan melihat apa yang boleh kita buat. Boleh tahu buat kerja kah? Nah, jadi macam tuh. Kalau tak tahu buat kerja, bos mesti tak akan bagi naik gaji. Tapi rupa-rupanya Mbak Junika ini prestasi dia memang bagus, sehingga dalam masa 4 bulan sudah dinaikkan gaji berapa ya? Sekitar 1.500 lah dibuat itu basicnya. Ya, jadi sudah Rp300 sudah up, Ya. basic 1.500. Jadi tambah overtime mungkin boleh dapat 2.000 ya. Iya, sekitar. Jadi kalau di 2.000 tuh, jadi dalam masa 4 bulan. Jadi akhirnya selepas 4 bulan boleh terima gaji 2.500 potong levy apa permit apa semua itu, akhirnya bersih boleh simpan 1.500. Wah, itu banyak itu. Ya, boleh lah. Alhamdulillah. Itu kalau dirupiahkan berapa itu? Kalau saya 1 bulan itu boleh mengirim dirupiahkan bila saya hemat 7 jutaan seperti itu. So sehingga saya selama 2 tahun ini syukur bisa mengumpulkan duit 100 juta. Wow. 2 tahun di Malaysia sahabat, ada simpanan 100 juta rupiah. Itu bermakna dia ada 30.000 ringgit simpanan. Jadi itu masih beda ya, kadang saya mau ngirim sama orang tua, sama ya, anak kakak saya. itu bersih. Itu bersih untuk Bersih. saya sendiri. Bersih 100 juta. Wow, ini kalau bekerja di Indonesia bisa sampai berapa puluh tahun ini? Tidak tahu lah, sebab saya dulu kerja di Indonesia hanya digaji gaji terakhir itu 2.800.000 1 bulan, itu kotor. Jadi di Jakarta itu ya? Bukan di Medan. Ya, Jadi di Medan itu Kak Junika ini pernah bekerja sebagai apa itu ya? Saya bekerja sebagai admin sales di Mega Medical Pharma. Oh, bekerja di Medical Pharma, tapi gajinya itu 2.800.000 rupiah. Itu kalau di ringgitkan itu mungkin dalam 750 ringgit 1 bulan. Tapi itu kotor. Mau berangkat kerja, mau beli makan, mau itu. Jadi bedanya sudah 3 kali ganda ya, Junika ya? Iya, betul. Masya Allah, banyak tuh. Sebab itu saya nak pesan lah sama teman-teman Indonesia yang bekerja di Malaysia. Jadi buatlah prestasi yang bagus, buatlah kerja yang betul, ya Junika ya. Ya, betul. Supaya majikan juga dapat melihat apa yang sudah kita buat. Jadi pekerjaan kita itu memang kita buat dengan betul. Kita tidak pikir dulu, saya baru gaji tinggi dulu baru buat kerja betul. Rupa-rupanya bukan macam itu. Di Malaysia itu kita kena buat dulu, dan otomatis bos-bos di Malaysia itu tengok, tak kira siapa dia. Bos di Malaysia itu tak kira bangsa kan, mau apa, mau Cina, mau Indonesia, mau, dia kira prestasi kerja saja sahabat. Jadi ini tidak ada potong, tidak ada edit ya. Ini memang betul-betul truly apa yang dikisahkan, yang kami ceritakan ini adalah
kisah yang betul ya. Jadi selama 2 tahun ada simpanan 100 juta ini, Mas. Allah, boleh beli mobil ini. Ya terakhir ini saya gaji terakhir saya mengirim 3.300.000, kemudian ada satu lagi 5.500.000. Nah, Mas, seperti itu bersih sahabat ya. Bukan 100 juta itu sudah bersih tahu simpanan itu. Wow. Terus kalau misalkan kalau suatu saat teringin nak ke Malaysia lagi, teringin nak jumpa dengan kawan-kawan di Malaysia yang pernah, karena sudah tinggal di sini. Macam mana Junika kalau nak mau ke sini lagi tak? Lain kali kalau teringin lah. Teringin ya. Seandainya peluang di Indonesia tak memungkinkan, ngapain kita harus bertahan di Indonesia? Kalau ada peluang di sini, ya udah join aja, karena kita sudah tahu bagaimana bekerja di Malaysia. Intinya di Malaysia ini kita harus pintar jaga diri, pintar mencari teman, dan pintar bersosial. Itu saja intinya. Ya, jadi macam ini sahabat. Kak Junika ini pesan, kalau selama di Malaysia itu kita jangan buat ego diri kita sendiri tahu. Kena cari, berpandai mencari teman, bergaul dengan sesama orang, dan yang penting itu ya pokoknya rajin. Kenal ya, rajin. Jadi supaya kinerja kita itu adalah untuk company ya, dan company akan melihat sesuai berapa yang harus dibayar untuk kita. Jadi itulah pesan dari pada Kak Junika tadi. Terus kenapa di Indonesia itu gajinya murah sekali ya Junika ya? Itu kalau di Indonesia kenapa sampai 750 ringgit ya satu bulan loh. Betul. Oh. Jadi pengalaman Junika di Indonesia itu kalau di Indonesia dengan gaji seperti itu kurang atau boleh dengan 750 ringgit duit Malaysia itu? Kalau di Indonesia kan katanya murah itu, di Indonesia makan apa semua murah atau mahal? Sama saja bila saya bandingkan di Malaysia ya, harga di Indonesia sama di Malaysia. Jadi dengan gaji sekitar 2.800.000 satu bulan, itu menurut saya sangat kurang. Saving tak adalah, karena biaya transportasi ke tempat kerja selama 25 hari, terus makan 3 kali sehari, terus apalagi wanita kan perlu kosmetik, perlu menjaga penampilan. Jadi memang ya sangat kurang lah bila dibandingkan dengan gaji yang diperoleh setiap bulannya di Malaysia. Oh, jadi rupa-rupanya gaji yang 750 ringgit di Indonesia itu katanya beli makan murah. Sebenarnya di sana pun sama sahabat, sama juga tak cukup lah kalau dengan gaji 750 ringgit satu bulan. Memang walaupun hidup di Medan memang tak cukup. Katanya kalau transportasi ditanggung sendiri oleh pekerja. Jadi selama 25 hari mungkin katakanlah dipotong 200.000, sudah tinggal 2.500.000. Dipotonglah untuk beli itu beli ini. Mungkin boleh simpan pun 1.500.000 saja. Sampai 500 saja. 500.000. 500 saja. Ya Allah, 500.000 saja. 100 ringgit, 150 ringgit lah. Jadi satu bulan boleh simpan 100 ringgit. Aduh, Masya Allah. Itu pun jauh ya tempat kerja dari rumah ya? Iya, jauh lah. Oh, itulah. Jadi saya di sini saya nak pesan lah, saya nak bagi tahu kepada rakyat Malaysia lah ya. Bersyukurlah jadi rakyat Malaysia ya. Ya betul. Bersyukur jadi rakyat Malaysia nih. Betul-betul negeri ini negeri yang bertuah, negeri yang memang berkah lah. Pekerjaan ada, betul. Betul. Kilang-kilang pun banyak, betul. Iya. Jadi saya pun walaupun kami daripada Indonesia, kami pun ingin bagi tahu kepada rakyat Malaysia ya. Rupa-rupanya di Malaysia itu memang banyak kemudahan-kemudahan, dan cari kerja pun senang, hidup pun senang. Sementara teman-teman yang belum kesini daripada Indonesia, yang baru mau ke Malaysia mau bekerja, seperti Junika pesan tadi, satu kena betul-betul rajin, dua kena selalu berpikiran positif dan pandai mencari teman ya, bersosial ya. Selepas 4 bulan naik gaji, boleh dapat 2.000 tuh kan, 2 tahun ya di Malaysia ya.
itu bos ada bagi naik gaji lagi tak? Terakhir ini bos kasih naik lah, cuman sedikit sajalah. Jadi selepas 4 bulan naik gaji 2.000, kemudian dalam masa beberapa 1 tahun atau berapa? Tak sampai. Dia bagi naik gaji lagi. Ini yang terakhir berapa ya? Yang 10 ya kalau tak salah. Oh, bulan 10 dia sudah naik gaji lagi. Sekarang last untuk last sekarang nih sudah berapa, Junika? Yang sekarang nih? Last yang sekarang ini bos hanya kasih naik 100 ringgit saja lah, tapi itu pun sangat membantu lah. Ya, jadi sekarang boleh dapat 2.000 lebih lah ya. Boleh. Ini saya menuju perjalanan ke airport ya sahabat. Jadi di sini sebelum ke airport saya berborak-borak berbincang dengan Kak Junika ini, ingin membagi pengalaman selama bekerja di Malaysia. Jadi selama 4 bulan dinaikkan gaji, kemudian sekarang gajinya sudah 2.100, itu 1 bulannya. Jadi selama 2 tahun, selepas diantar untuk ibu dia, sebabkan anak itu harus membantu meringankan beban orang tua ya. Jadi selepas dibuat keperluan-keperluan itu masih ada simpanan bersih 100 juta rupiah, dan itu kalau di ringgit menjadi 30.000 selama 2 tahun. Jadi syukur beliau bersyukur, Kak Junika bersyukur dapat bekerja di Malaysia, dan dapat sekurang-kurangnya Junika itu ingin berterima kasih lah kepada negara Malaysia, terutama kepada pemerintahan Malaysia ya, karena sudah membuka peluang kerja untuk rakyat Indonesia yang begitu sulit ya hidup di negeri sendiri ya, Junika ya. Jadi seperti itulah. Jadi kenapa Junika sudah 2 tahun sudah elok lah di Malaysia, sudah kerja, kok mau pulang Junika? Kenapa? Ya? Bagus tahu rencana kita. Hah? Bagus tahu rencana kita. Mau lanjut sekolah. Oh, jadi Junika ini orang hebat ini Junika ini. Rupa-rupanya Junika itu sekolah ya di universitas apa itu ya? Tamat dari Bachelor Degree Universitas Negeri Medan. Universitas Negeri Medan. Jadi sahabat, begini ya, di Universitas Negeri Medan itu berarti kan Kak Junika ini 1 berpendidikan, 2 orang pintar ya, tapi gajinya baru 700 ringgit 1 bulan. Masya Allah. Apalagi kalau orang-orang yang tak sekolah macam mana Junika? Matilah no. Masya Allah. Jadi kalau di Indonesia itu sahabat, kalau mau kerja satu harus dilihat itu apa, kelulusan dulu ya, dari S1 ke S2 ke S3 ya. Iya. Itu lepas itu apa penampilan lah, itulah semua kan. Wah, soal itu kalau kerja di tempat-tempat yang bagus seperti Kak Junika ini, kalau di Indonesia dengan bermodal yang begitu kuat ya, satu daripada penampilan untuk orang-orangnya pun bagus, cantik. Lepas itu kedua berpendidikan. Jadi selepas ada pendidikan tuh bukan S1 tau, S2, S3 tau, ada degree tau. Jadi di bidang itu gajinya 750 ringgit. Apalagi kalau macam saya tak sekolah macam ini, macam mana mau dapat itu gaji? Boro-boro dapat kerja pun syukur ya. Oh, jadi memilih ya. Kalau pengalaman Junika waktu mau daftar kerja di Indonesia itu memang ditanya macam-macamnya. Intinya sangat susah sekali. Kadang untuk mencari pekerjaan di Indonesia itu harus ada orang dalam. Jadi kadang keahlian kita itu tidak dilihat identitas kita seperti itu. Ya. Sementara kalau bekerja di Malaysia, ownernya atau pemimpinnya melihat keahlian kita, semangat kerja kita, terus kejujuran seperti itu. Itu sih menurut saya bedanya bekerja di Indonesia sama di Malaysia. Ibaratnya seperti ini. Di Indonesia itu, ini pengalaman saya. Kebetulan saya kemarin fresh graduate, saya mencari kerja. Kemungkinan mereka melihatnya dari outside-nya seperti itu. Sementara
pengalaman saya bekerja di Malaysia ini, oke, awalnya gaji saya sangat rendah disetarakan dengan SMA. Ya. Tapi ketika bos melihat keahlian saya, kemampuan saya menggunakan sistem atau Ya. accounting versi 1.9, Ya. bos merasa puas dengan kinerja saya. Ya. Hitungan 4 bulan bos sudah menaikkan gaji. Gaji, ya, ya, Seperti ya. itu. Artinya memang di Malaysia pengalaman saya bekerja berdasarkan skill kita, insight kita, bukan outside-nya, seperti itu. Oh, jadi di Indonesia itu, dulur-dulur, sahabat, orang Malaysia, dengar nih, saya nak cakap nih, dengar nih. Kalau di Indonesia, kalau nak kerja itu, satu, dia cakap daripada latar belakang apa. Ada tak saudara mara, kenal dengan orang dalam, Relasi. jadi ada relationship dengan orang dalam. Kalau ada anak menakan kah, kalau ada adik-beradik kah, nah, itu boleh dapat kerja lah. Lah kalau tak ada hubungan keluarga, family apa, Kak Juni gak cakap, jangan mimpi lah, susah lah. Jadi ini yang harus didengar oleh para pejabat di Indonesia ya. Ini harus didengar para bos-bos di Indonesia ya. Jangan percaya kepada apa supervisor ya. Harus bos itu harus sendiri tengok, masuk tengok apa prestasi yang pekerja itu ada. Jangan percaya kepada apa itu supervisor saja ya. Iya betul. Kan supervisor nanti bisa apa diskriminasi ya. Iya. Oh ini katanya bagus itu, padahal nggak bagus. Rupa-rupanya itu ada hubungan saudara. Jadi kalau di Malaysia itu seperti Junika cakap tadi, walaupun first time gaji 1.200 ringgit, tapi rupa-rupanya di Malaysia itu dia buat kerja dengan betul-betul dan dinilai terus daripada bos sendiri, dan akhirnya bos tidak perlu cakap banyak-banyak, terus dinaikkan gaji. Wah itu seperti itu, puas hati ya rasanya ya. Puas hati dan kerja kita pun itu di- semangat kerja, Ya. sehingga kita kasih kinerja terbaik untuk kilang itu nanti. Ya, kepuasan pekerja itu sangat membantu company, perusahaan untuk maju ya. Karena kalau pekerja rajin kan company juga untung, tapi company juga jangan menyusahkan pekerja. Jadi kalau pekerjanya happy, kerja pun rajin, jadi pekerja pun tiap-tiap hari itu kalau tak kerja macam nak kerja saja. Kalau hari cuti pun nak kerja saja, Junika ya. Ya betul. Kalau Junika, kalau misalkan cuti itu, kalau di Malaysia ya, kalau disuruh cuti dengan kerja, pilih mana? Lebih suka pilih kerja lah, karena kalau misalnya cuti saat kerja kemungkinan ada dikasih bonus lagi lah, Ya. seperti itu. Artinya kita kerja itu bukan cuma-cuma lah, bos selalu kasih kita tambahan dari gaji kita. Ya, jadi di Malaysia itu, kalau misalkan kami daripada Indonesia datang ke Malaysia itu, misalkan kalau disuruh cuti lebih baik dia pilih untuk bekerja. Kalau cuti kan tidak ada gaji, tapi kalau disuruh kerja memang kami akan pilih kerja. Junika pun akan pilih kerja, karena di Malaysia itu kalau kita pilih kerja dan itu kerja yang kita lakukan itu, dia akan dikira nanti dapat bonus, dapat insentif, itu bisa kita ambil benefit selepas kita mau pulang seperti ini. Ya. Oke. Yang terakhir sekali Junika ya, waktu terakhir mau pulang nih dapat apa dari bos? Oh, itu memang saya sangat bersyukur sekali. Ini bos, hai Mr. Yo. Sangat baik sekali, mulai dari awal saya melihat, dan saya jarang menemukan bos seperti dia. Kenapa? Ketika saya bekerja di tempat kerja saya, bilik kerja, dia selalu memantau. Oh, ini bos yang luar biasa. Ini terakhir kali saya pulang, pertama saya meminta itu surat reference, karena bagaimanapun sebagai saya yang undergraduate, saya perlu itu reference. Nanti ketika saya mencari kerja di Indonesia, ada sebagai modal saya. Dan syukur disambut dengan baik. Okay, no problem, I will prepare for you. He said to me, thank you Mr. Yo. And then bos juga kasih makan bersama, dan bos juga kasih
apa mau dibawa untuk keluarga. Dari situ ownernya sangat memperhatikan kita orang Indonesia. Ya, sahabat subscriber, saya ingin jelaskan kepada supaya mudah dipahami seperti ini. Sewaktu Junika mau pulang, itu kan ya tahulah kalau di Indonesia kan kadang-kadang kamu pengalaman apa selepas bekerja di Malaysia 2 tahun sebelum pulang, itu Junika meminta sertifikasi lah, itu sebagai sertifikat yang dia pernah bekerja di Malaysia dan dia ada kepakaran di dalam pekerjaan, dan itu minta sertifikasi. Itu bagus itu. Yang saya pun tidak fikir, kepala otak saya tak sambung. Jadi mungkin nanti ke depan teman-teman kalau betul-betul confident ada maksudnya ya bahwa pekerjaan kamu itu bagus, minta satu surat yang dari kepada company mengesahkan kamu pernah bekerja di sini, di company ini, supaya di Indonesia nanti bila kamu pernah kerja di mana? Oh, di CPEC misalkan. Kamu sebagai apa? Oh, saya sebagai account. Jadi minta itu daripada sijil itu accountant, supaya mudah diterima bekerja di Indonesia. Dan yang paling bagus lagi, tadi Kak Junika bilang, dia cakap bos masa dimintai untuk membuat sertifikat itu, bos terus cakap, oke, I will prepare for you. Oke, saya akan buat bagi you. Ini tak ada masalah. Jadi memang Misterio ya namanya ya. Ya, Misterio itu orangnya bagus lah. Orang Malaysia. Misterio itu tahu tak? Dia orang asal Kedah tau. Oh iya Kak? Ya, Misterio itu orang Kedah. Tapi beliau pernah belajar di Australia. Sebab saya rapat dengan Misterio. Jadi dan Misterio itu orangnya tidak pantang menyerah dan dia detail. Jadi bos itu harus detail. Setiap perkara dia akan ambil tahu dan dia akan ambil keputusan kalau dia betul-betul tahu. Kalau dia sedikit tak dapat jawaban, dia tak akan ambil keputusan. Oleh itu dia menjadi bos yang bagus lah. Dia mengerti apa yang diinginkan dari pekerja, dan pekerja akan selalu merasa nyaman kalau bekerja dengan dia. Itulah kelebihan Misterio orang Malaysia ya, bos Malaysia. Jadi yang tadi Junika cakap juga berkenaan dengan apa makan ya. Sebelum pulang itu ya dibawa makan bersama. Jadi seperti dia itu dimanusiakan lah, dimanusiakan oleh bos. Walaupun pekerja, kadang-kadang kan bos itu melihat kita itu sebagai pekerja ya. Tapi rasanya kalau ini macam saya nak menangis lah. Dia dimanusiakan seperti manusia yang betul-betul dihargai. Apa keringat kita, titik peluh kita itu dihargai, dan akhirnya itu sebagai kenangan budi ya Junika ya, yang tidak mungkin dilupakan, mungkin sampai bila-bila tak boleh dilupakan. Jadi itulah nikmat yang paling sempurna ya, kalau kita bekerja dan dinilai pekerjaan kita dihargai ya. Masya Allah, gitulah. Kami dengan Junika ini walaupun sama-sama Indonesia ya sahabat ya. Junika ini asal dari Medan, saya ini orang Jawa. Biasalah orang Medan tuh kalau cakap dia nama slang Medan tuh memang tak boleh hilang lah. Tapi kalau sebab saya sudah lama di Malaysia, saya dapat tangkap lah apa yang dia cakap. Sebab Junika macam ni, sebab penonton saya ni ramai orang Malaysia. Dan ada juga orang Indonesia, tapi ada juga TKI yang di luar negeri itu menonton video saya. Jadi alhamdulillah sekarang itu sudah 1.200 subscriber. Yes, matur suwun, subscribe lah. Jadi nanti video ini saya upload supaya menjadi referensi kepada TKI yang lain, dan juga menjadi fakta bahwa Malaysia adalah bumi yang bertuah. Malaysia adalah tempat kami menumpang kasih, menumpang hidup, menumpang mencari rezeki. Dan saya ucapkan terima kasih untuk rakyat Malaysia yang sudi berkongsi ya
sudi berkongsi rezeki yang tidak berbelah bagi. Karena kamu tahu tak Junika, Ya. kamu kan kalau tiap minggu, tiap bulan itu kan beli beras. Iya. Ya, rupanya Junika, saya mau kasih tahu lah, Iya. beras di Malaysia itu disubsidi oleh pemerintah tau. Nah, beras yang kamu beli Rp2.60 itu harganya itu sebenarnya sudah Rp4 tau 1 kilo. Tapi itu untuk rakyat Malaysia dia kasih harga Rp2.60. Tapi pernah tak Junika kalau pergi supermarket ditanya kamu orang mana? Tidak pernah kan? Tidak pernah. Jadi harga pun sama kan, Rp2.60. Jadi itu adalah satu kelebihan ya. Pemerintah Malaysia itu tidak kira kamu orang mana, tapi ini adalah makanan pokok yang harus dimakan setiap hari. Jadi subsidi itu dibagi kepada orang asing juga, Ya. kepada saya, kepada Junika orang Indonesia nih. Dan yang kedua, kamu tahu tak minyak masak ya? Iya, minyak masak. Minyak masak yang 1 kilo itu pernah beli tak? Pernah, itu yang paket sangat murah. Ya, paket itu 1 kilo. 1 kilo itu kalau di Indonesia itu sekarang 16.000 tau. 16.000 kalau dirupiahkan itu sama dengan Rp3.50 tau. 16.000 atau Rp4 lah katakan. Rp4 itu di Malaysia itu saya orang asing, orang bukan orang Malaysia itu kalau beli di supermarket itu dengan harga Rp2.50 itu sama dengan Rp7.000 saja tau. Jadi Rp7.000 itu sepatutnya dinikmati oleh rakyat Malaysia Junika. Jadi tapi karena apa ya, justice for all, bahasa Inggris lah, bahasa Inggris. Jadi apa, keadilan itu untuk semua. Jadi tidak mengira lah kalau daripada makanan, kerajaan Malaysia pun bagi harga yang sama dengan kami. Jadi selama itu kamu sudah menikmati subsidi setiap bungkus yang kamu makan itu Rp1 tau. Rp1 itu yang seharusnya untuk rakyat Malaysia, tapi dibagi kepada rakyat Indonesia. Masya Allah. Tapi di Indonesia kita tinggal di negara sendiri dengan harga 16.000. Ada tak keadilan itu, Junika? Tak ada kan? Tak adil, tidak adil. Ini bukan marah, bukan mengutuk, bukan apa kita apa marah dengan kerajaan Indonesia, bukan. Tapi inilah keadilan. Jadi kalau nak buat tuh bagilah adil. Kami nak minta keadilan saja, Junika ya. Jadi selepas itu buatlah betul-betul, buatlah itu peluang pekerjaan bagi rakyat kan. Itu sebenarnya kami ini rakyat kecil, kami tidak minta dibagi tiap-tiap bulan 5 juta free, tak payah kerja, tidur di rumah, bukan. Berikan kami pekerjaan, berikan kami kemudahan, berikan kami keadilan. 3 saja, pekerjaan, kemudahan, dan keadilan. Oleh dari sana kami tidak akan minta macam-macam lah ya. Jadi kami pun akan jaga diri kita sendiri, kami pun akan hidup dengan cara kami sendiri, kami tak akan kacau lah. Jadi kamu tahu lagi tak itu apa nama banyak lagi yang tepung ya. Tepung itu di Malaysia itu, tepung gandum, tepung terigu, tepung itu semua disubsidi oleh kerajaan Malaysia. Dan bagusnya lagi itu kalau kita belanja tidak pernah ditanya kamu orang mana. Jadi tidak pernah ditanya kamu asal dari mana. Itu tidak pernah ditanya. Semua kalau pergi counter bayar itu memang ya di scan, dengan itu bayar. Ya Allah, memang baguslah Malaysia nih. Junika, kalau kamu di Malaysia nih apa nama nyanyi Malaysia tuh tak ingat, tak tahu, tak pernah belajar. Tak pernah belajar. Oh, jadi saya ini mau menyanyi untuk rakyat Malaysia ya, tapi Junika pun kena tahu itu apa yang saya nyanyikan. Jadi begini, ada satu lagu di Malaysia itu yang sudah dilupakan oleh generasi orang Malaysia sendiri ya. Buruh, nelayan dan juga petani, gaya hidup kini dah berubah. Anak-anak terasuh mindanya, lahir generasi bijak pandai.
pakar IT, pakar ekonomi, jago sukan dan juga jutawan, berkereta jenama negara, sesak menyusuri jalan raya. Lagu ini adalah lagu yang pernah populer sekali di Malaysia karena lagu ini menggambarkan sebuah keadilan di Malaysia, daripada ke kampung ke kota itu disetarakan. Jadi pembangunan pun sama, tidak ada perbedaan, Junika. Seperti itu. Jadi lagu itu memberikan kebanggaan, wawasan mencintai negara. Kalau dengan lagu-lagu itu biasanya anak-anak akan disuruh menyanyi di sekolah-sekolah. Itu supaya ada timbul perasaan suka kepada negara. Nah, tapi dengan itu harus diberi keadilan dulu, keadilan dan kesejahteraan dulu, baru semua itu akan diingati oleh anak-anak yang lahir di Malaysia, bangsa orang tempatan lah, Junika. Jadi kalau di Indonesia misalkan kami itu, kalau di Indonesia seperti Pancasila disuruh menghafalkan, bahkan lagu-lagu patriotik juga disuruh menghafalkan. Tapi di kita itu disuruh menyanyi, menghafal, tapi tidak diberikan keadilan, ya Junika ya. Ya Allah. Tapi kalau di Malaysia itu terbalik, Junika. Sebelum itu lagu itu tidak disuruh menyanyikan, tahu. Tapi pemerintah di Malaysia itu memberikan keadilan dulu, memberikan kecukupan dulu, baru lagu itu dinyanyikan, dan akhirnya dapat diresapi makna dari lagu-lagu itu oleh rakyat Malaysia, Junika. Jadi kalau di tempat kita tuh memang semua orang akan hafal Pancasila. Junika hafal Pancasila tak? Hafal. Tengok, semua hafal Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aduh, inilah yang saya sayangkan, yang kita sayangkan, saya dengan Junika ini ya. Yang kaya makin kaya ya, Jun ya. Yang miskin makin miskin ya, Jun ya. Masya Allah. Kita disuruh menghafal. Anak-anak kita, adik-adik kita disuruh menghafal saja. Tapi jangan marah lah kalau kami cakap apa yang betul. Kami memang teringin sekali memuji. Tapi kalau kita tuh nak memuji tapi tak ada barang tuh yang betul, macam mana mau memuji? Takkan kita mau hafal dengan lagu negara Indonesia itu dan kami akan makan dengan lagu itu, bukan kan? Kita kena bekerja. Jadi dalam video kali ini saya menyentuh beberapa isu-isu sensitif lah, seperti ini kan, cakap-cakap yang bukan-bukan. Tapi saya ingin berterus terang, saya dengan Junika itu ingin berterus terang bahwa terima kasih Malaysia, terima kasih rakyat Malaysia yang sudah mau berkongsi rezeki dengan kami, dan terima kasih kerajaan Indonesia juga yang telah memberikan kami kemudahan untuk berangkat ke Malaysia. Tapi janganlah selalu macam ini, supaya di Indonesia juga harap-harap dapat membaiki diri, membuka peluang pekerjaan untuk rakyat semua ya. Yang terakhir sekali, Junika, pesanlah kepada teman-teman. Nanti kita video ini 40 menit dah. Tolong Junika cakap lah. Oke, buat teman-teman yang masih bekerja di Malaysia, tetap semangat bekerja, dan terima kasih buat kebaikan kalian, dimana saya merasa kalian menganggap saya sebagai keluarga kalian sendiri. Yang paling hebatnya, saya mendapat apa? Terima kasih banyak. Saya tak berpikir sejauh itu kalian menganggap saya sebagai keluarga. Ya, walaupun di setiap harinya kadang ada permasalahan sedikit-sedikit, tapi
sangat disyukuri, kita langsung memperbaikinya, mengadjust dan kembali normal. Dan terima kasih buat pelayanannya selama 2 tahun. Saya sangat menikmatinya dan saya sangat dilindungi, diberi kenyamanan. Dan kalau mau pergi ke suatu tempat di mana tempatnya saya tak tahu, semua standby. Jadi saya harap nanti kalau balik di kampung pun ceritalah dengan tetangga, dengan jiran kan, Ya, ceritakan pasti. orang Malaysia itu baik. Iya, pasti. Malaysia Iya. itu memang baiklah. Iya. Jadi itulah yang ingin saya pesankan, bahwa kebaikan harus disampaikan ya. Ya, oh ya, satu lagi, ketika bekerja di tempat kerja, memang orang Malaysia itu Melayu sangat baiklah. Awalnya saya tak paham itu apa bahasa Malaysia. Ya. Saya sangat susah paham, tapi mereka memahami bahasa kita Indonesia. Ya. Nah, dari situ saya sepertinya gimana ya, menyesuaikan diri dan mereka mau ajak sedikit demi sedikit. Dan lama-lama ini selama 2 tahun saya hanya butuh proses, kalau tidak salah 3-5 bulan saja, sehingga apa yang mereka katakan saya paham, walaupun kadang salah seperti itu. Dan di lain sisi tempat saya bekerja itu satu lagi yang disalutkan dari Malaysia itu pintar bahasa Inggris. Wah. Jadi orang Malaysia, tahniah. Iya, itu yang saya suka. Di mana saya bahasa Inggrisnya ya sangat rendah seperti itu, tapi ketika bercakap-cakap mereka menggunakan bahasa Melayu, terus bahasa Indonesia mereka sedikit paham, terus mix dengan bahasa Inggris, semuanya jadi lengkap. Jadi di Malaysia tuh keren. Junika dapat uang ya, Ya. dapat teman, Ya. dapat pengalaman, Ya. satu lagi dapat ilmu, yaitu Ya. percakapan ya. Iya, percakapan bahasa Inggris, karena jadi- di tempat kerja kita ada bahasa Inggris kan. Ya, ya, bahasa ya, Inggris ya, Melayu ya. seperti itu, mantap. Masya Allah. Oke sahabat, terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe lah. Subscribe, subscribe. Pokoknya semua rakyat Malaysia, tak kira apa bangsa, Melayu kah, India kah, Cina kah, Ya, betul. saya ucapkan terima kasih. Nandri Wanakam, thank you very much. Apalagi ya? Bisa Melayu apa? Sukriya, Ya, Sukriya, Sukriya. Sukriya. Cie, thank you very much. Bye bye. Bye. Bye.